settingannya nanti tidak pas, ini agak ya sebentar ya. Baik, Bismillah. Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawala. Wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz Hasan Hamido sebagai yayasan di Ar-Rahmah Makassar, dan yang saya hormati juga para ustadz-ustadzah yang hadir pada siang hari ini, pagi hari ini, dan juga kepada para bunda dan bapak wali murid SET Ar-Rahmah yang juga hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ini perkumpulan kita dalam ruang online menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena jalan menuju surga itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah jalan menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Barang siapa yang ingin sedang berada dalam posisi mencari ilmu, maka dia sebenarnya sedang dimudahkan oleh Allah, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, sedang dimudahkan oleh Allah untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah dikenalkan ya oleh Mbak Rizky ya. Karena kalau terkait parenting ini terkait dengan bagaimana mendidik anak, maka saya juga perlu menceritakan saya punya anak atau enggak gitu. Yang pertama, alhamdulillah Allah karuniakan satu istri kepada saya yang salehah insya Allah. Saya minta bantuan ya ke teman-teman peserta untuk tidak mencoret-coret di di layar agar tidak mengganggu konsentrasi para peserta. Mohon kepada para ustazah, misalnya ini dipegang anaknya, saya pikir mungkin ini anaknya ya. Karena lagi agar konsentrasi para peserta tidak terganggu ya. Mohon tidak mencoret-coret nih. Alhamdulillah Allah karuniakan kepada saya yang pertama sudah SMP ya, di rumah tahfidz Quran. Kemudian yang kedua masih SD kelas 5, ketiga masih SD kelas 3, keempat masih TK, kelima almarhum, yang keenam masih usia 2 tahun. Ya. Mudah-mudahan kita juga dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anak yang soleh dan soleha. Saya memulai dengan petuah dari nasihat dari seorang ulama yang sekarang sedang ngetren dan jadi rujukan, yaitu Gus Baha ya. Kata beliau adalah, pandanglah anak-anak kita itu sebagai penerus sujud kepada Allah ya. Penerus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Penerus perjuangan agama Islam ya. Jika demikian, kata beliau, maka berapapun biaya yang kita keluarkan dalam rangka untuk menjadi penerus sujud, penerus tauhid, penerus Islam, maka hakikatnya kita sedang membiayai agama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bagi kita hari ini, anak saya sekolah, kuliah, harus jadi ini, jadi itu ya. Penting, mungkin terasa penting. Tetapi ketika kita sudah berada di alam kubur, tiba-tiba yang paling penting adalah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata beliau. Jadi ukuran sukses kita kepada anak kita itu adalah apakah anak kita itu dalam kehidupan dunia ini tetap sujud kepada Allah atau tetap sholat, terutama ya 5 waktu. Nah, itu yang menjadi tolak ukur utama dalam menilai kesuksesan anak kita. Tentu itu sholat. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan maka kalau kita berpikir terkait dengan Quran, maka adalah
apakah kita orang tua hari ini berpikir bahwa anak-anak kita itu menjadi generasi Al-Quran? Karena Islam itu ada karena Al-Quran. Maka pernah nggak kita bahwa anak kita itu nanti menjadi generasi ahli Al-Quran? Nah, berpikir seperti ini sebenarnya adalah berpikir para nabi. Ya. Berpikirnya salah satu kisah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran itu adalah kisah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu sampai usia tua, kakek-kakek bongkok, ya, sudah sangat tua, bongkok, istrinya mandul, itu tidak henti-hentinya berdoa kepada Allah meminta dikaruniakan seorang putra, seorang anak. Rabbi habli min ladunka waliya, ya Allah karuniakan kepadaku seorang pengganti. Kemudian dalam kondisi sangat dalam kondisi menurut kita itu mustahil, ya, menurut kita, menurut hukum alam itu mustahil punya anak. Tetapi kata Nabi Zakaria, walam akun bidu'aika rabbi syaqiya, terhadap berdoa kepadamu ya Allah, aku nggak pernah putus asa walaupun istriku telah dicap mandul. Aku nggak pernah putus asa. Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi Zakaria itu memohon, ngotot kepada Allah memohon anak? Ini yang paling penting. Cara berpikir seorang ayah, seorang orang tua ketika dia melihat anak. Nah, itu. Maka kata Nabi Zakaria dalam surat Maryam ayat 6 itu adalah yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Ya. Anak tadi ya Allah nanti akan menjadi pewarisku dan pewaris keluarga Yakub. Nah, ini. Kira-kira menurut kita yang diwarisi dari seorang nabi itu apa? Apakah hartanya? Apakah jabatannya? Apakah popularitasnya? Apakah itu yang dipikirkan oleh seorang Nabi Zakaria kepada anaknya? Ternyata tidak ada lain yang dipikirkan Nabi, itu adalah penerus generasi dakwah, ya, penerus generasi Islam, penerus generasi Al-Quran. Maka kalau kita berpikir seperti itu, kisah itu dihadirkan oleh Nabi Zakaria agar menjadi pelajaran, dan ketika kita mengambil pelajaran agar juga cara berpikir kita sama dengan cara berpikir Nabi Zakaria. Maka berpikir generasi ahli Al-Quran. Umat Islam menjadi bangkit dalam 23 tahun itu karena Al-Quran. Dan kita 75 tahun enggak bangkit-bangkit karena jauh dari Al-Quran. Karena itulah kami di Wafa dulu ketika kami menyusun konsep pembelajaran Quran itu, mimpi kami yang pertama adalah melahirkan ahli Al-Quran. Ahli Al-Quran ini kalau misalnya di di Ar-Rahmah ada 1000 siswa, maka 1000 inilah yang kita maksudkan ahli Al-Quran. Siapa ahli Al-Quran itu? Yaitu yang bacaannya bagus, ya, standar makhraj tajwidnya. Kemudian karena ada yang penting Ustaz pengamalannya, bacaan nggak terlalu penting, ya. Maka kata beliau adalah ahli Al-Quran adalah bacaannya bagus, hafalannya banyak, mohon maaf ada salah tulis, kemudian paham pesan-pesan Quran untuk diamalkan, kemudian berakhlak Qurani, ya, berakhlak Qurani. Ini yang dimaksud ahli Al-Quran. Bisa dibayangkan kalau ada satu orang ahli Al-Quran dari siswa Ar-Rahmah, kemudian nanti dia menjadi pemimpin di semua lini, misalnya salah satu lini pemerintah di Indonesia, maka efeknya bagaimana kita bayangkan. Sekarang kita tidak berpikir 1, tetapi berpikir 1000, berpikir 2000, 100.000, 1 juta. Maka ketika ada 100.000 calon ahli Al-Quran, dan itu nanti terjadi ketika 20-30 tahun yang akan datang, maka peradaban masyarakat di Indonesia akan berubah menjadi peradaban masyarakat Qurani. Itulah sumbangsih kita sebagai orang tua dan juga sumbangsih kita sebagai pengelola lembaga pendidikan Islam. Nah, maka cara berpikirnya ke arah sana. Apakah anak saya itu menjadi ahli Quran? Apa ahli Quran? Bacaannya bagus, hafalannya banyak, paham maksud Al-Quran untuk diamalkan.
Maka amalan yang pertama tadi itu adalah sujud. Ya. Amalan yang bisa kita jadikan ukur apakah seorang anak kita itu menjadi ahli Quran adalah sujudnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bisa sujud, anak kita rutin sholatnya terjaga, kemudian ngajinya juga terjaga, maka itu adalah mimpi kita bersama, insya Allah. Kemudian berikutnya kita membahas terkait prinsip berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. Prinsip berinteraksi dengan Al-Quran. Maka kalau di dalam rumah tangga kita banyak istilahnya di musim pandemi ini banyak keluh kesah, hilangnya kebahagiaan, maka kita bisa melihat dari seberapa dekat interaksi kita kepada Al-Quran. Semakin kita jauh dari Al-Quran, maka semakin keruh jiwa kita. Ketika jiwa kita keruh, maka kehidupan kita juga menjadi semrawut. Ya. Faktor-faktor yang membuat hidup ini keruh itu banyak, terutama di musim pandemi begini. Pekerjaan, ya berbagai kesulitan, kesulitan ekonomi, kesulitan anak-anak di rumah, itu banyak faktornya. Kesulitan keluarga, suami, istri sering bersama di rumah itu bisa menjadi justru bukan malah tambah, kadang bukan tambah bahagia ya, malah tambah cekcok, mohon maaf ya. Nah, yang kalau ini kita tidak setel jiwa kita dengan baik, maka kebahagiaan itu hilang. Nah, bagaimana cara menyetelnya? Salah satunya dengan Al-Quran. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggambarkan bahwa Al-Quran itu datang untuk membahagiakan. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Toha? Toha dalam ayat kedua, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Ya. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah Al-Quran ini diturunkan kepadamu wahai Muhammad dan juga kepada kaum muslimin, ya. Untuk apa? Tidaklah Al-Quran diturunkan untuk membuat kalian susah. Ya. Untuk membuat kalian susah. Berarti kalau kita banyak susah, berarti Al-Quran tidak sedang turun bersama kita. Nah, makanya insya Allah kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Maka orang yang tidak susah pasti adalah orang yang bersama Al-Quran. Ya, tentu susah itu macam-macam ya. Ada orang yang berharta tapi banyak susahnya, banyak. Ya, ada orang yang miskin juga lebih banyak susahnya, ada banyak juga. Jadi tidak selalu terkait harta, tapi susah itu terkait masalah pengendalian jiwa kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, siapa yang tidak bahagia, misalnya begini, yang membuat kita bahagia. Saat Allah itu mengaku kita sebagai keluarganya. Ya. Saat Allah memakaikan mahkota kemuliaan pada kita karena anak kita menjadi ahli Al-Quran. Saat di akhirat kita ditolong oleh Al-Quran, di kuburan misalnya kita ditemani oleh seseorang yang berupa wujud manusia ganteng, bersinar, ketika ditanya, siapa kamu? Aku adalah bacaan Al-Quran kamu. Jika setiap hari kita bersenandung dengan Al-Quran, siapa yang tidak bahagia? Ada teman saya dulu punya tukang. Tukang ini kerja di rumah, lalu dia begini, Pak, saya dulu kerja di rumah profesor ini, saya yang ngerjain loh. Nah, jadi dia ingin menunjukkan betapa dia bahagianya telah menjadi proyek di rumahnya seorang profesor. Kenapa dia bahagia? Karena titel profesornya yang sudah tinggi. Misalnya begini juga, loh itu rumah bupati itu, loh, saya yang ngerjain. Nah, dia bahagia karena telah mengerjakan orang yang dianggap paling dimuliakan di daerah itu. Nah, kenapa dia bahagia? Karena telah pernah bersama orang yang dimuliakan. Nah, bagaimanakah kita tidak lebih bahagia jika yang menganggap kita ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bagian dari keluarganya? Maka pasti lebih bahagia. Nah, itulah insya Allah nanti yang kedua nanti termasuk memakaikan mahkota di surga. Kemarin saya di Madura, ya, Pamekasan ya. Saya punya pesantren di Baitul Quran namanya. Itu ada santri yang anak kelas waktu di kelas SD itu sudah dicap nakal oleh masyarakat, udah dianggap sampah masyarakat. Dan dia ibunya
kurang sehat, artinya akalnya tidak sehat. Bapaknya bercerai, dia ditinggal oleh bapaknya. Otomatis dia dididik oleh neneknya. Oh, rusak anak ini waktu usia SD. Rusak, kemudian apa yang terjadi? Eh, Didekati oleh seorang ustadz hafidz Quran yang ada di pondok saya itu di Baitul Quran. Kemudian dinasihati. Akhirnya dia mondok. Alhamdulillah sekarang di kelas 2 MTS, kelas 2 MTS, mau menyelesaikan juz yang ke-30. Apa katanya dia? Alasannya ketika dia tanya, anak ini jawab gini, Ustadz, saya belum pernah melihat ibu saya tersenyum. Belum pernah melihat ibu saya tersenyum. Jadi ibunya ini sudah tidak sehat sejak dia lahir. Ya. Jadi sebelum lahir masih sehat, setelah itu lahir ada masalah, tidak sehat ibunya secara akal. Tidak pernah melihat ibunya. Saya ingin menggandeng dia dengan Al-Quran ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi sudah tertanam jiwa Al-Quran di dalam jiwa anak ini, yang awalnya dicap nakal. Maka insya Allah mudah-mudahan anak kita menjadi ahli Al-Quran. Kemudian selanjutnya rumus menjadi orang tua ahli Al-Quran. Ya, apa yang harus kita miliki, cara berpikir yang harus kita miliki ketika kita di rumah. Ya, sebenarnya menjadikan anak ahli Al-Quran itu tugas orang tua, bukan tugas sekolah, ya. Karena orang tua tidak punya kemampuan, maka dialihkan ke sekolah tugasnya. Tapi kalau tanggung jawab nggak berubah loh. Jadi ada tugas, ada tanggung jawab. Apa bedanya tugas dengan tanggung jawab? Tanggung jawab itu tidak beralih, tidak bisa dialihkan ke sekolah. Anak tidak baik, anak tidak bagus Qur'annya, tidak bisa dialihkan sekolah. Tetap orang tuanya nanti yang dimintai pertanggungjawaban. Ya. Tapi kalau tugas mengajar anak itu bisa dialihkan. Nah, sebagai rasa tanggung jawab orang tua menjadikan anaknya ahli Quran, di mana dia tidak mampu menjalani tugas tersebut, maka tugas ini dialihkan ke lembaga pendidikan. Maka tugas boleh dialihkan, tapi tanggung jawab tidak bisa dialihkan. Maka yang dimintai pertanggungjawaban nanti tetap orang tuanya, terutama bapaknya. Mohon maaf yang hadir di sini yang bapak-bapak ya. Kenapa yang bapak? Karena kalau di rumah itu bapak itu nanggung 3 dosa. Bapak itu nanggung 3 dosa. Dosa dirinya, yang kedua dosa istrinya, kalau istrinya tidak taat kepada Allah. Yang ketiga adalah dosa anaknya. Kalau orang istri nanggung 2 dosa. Dosa dirinya dan dosa anaknya yang kalau anaknya tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa suaminya tidak ditanggung oleh istri. Tapi suami menanggung dosa istri ketika tidak taat kepada Allah dan dibiarkan tidak taat, maksudnya dibiarkan tidak taat kepada Allah. Maka syarat yang pertama adalah menjawab pertanyaan mengapa anak saya harus menjadi ahli Al-Quran. Harus menjadi orang yang bagus bacaannya, banyak hafalannya, kemudian pesan-pesan Al-Quran menyerap ke dalam dirinya, lalu akhlaknya menjadi Qurani. Mengapa? Alasan yang pertama adalah, baru yang kedua, bagaimana ya? Bagaimana caranya? Ya, apa dan bagaimana? Maka yang pertama adalah mengajarkan Al-Quran ini merupakan aktivitas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ini kepanjangan tangan dari Allah, aktivitas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksudnya kepanjangan tangan? Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ar-Rahman itu menjelaskan begini. Ar-Rahman, dialah Allah, zat yang maha pengasih. Allamal Quran, yang mengajarkan Al-Quran. Ya, yang mengajarkan Al-Quran. Dialah Allah yang maha pengasih, Allamal Quran, yang mengajarkan Al-Quran. Berarti Allah yang mengajarkan Al-Quran. Melalui siapa Allah mengajarkan Al-Quran? Melalui orang tua yang hari ini mendampingi putra-putrinya di rumah. Dan juga melalui lembaga pendidikan. Maka kita dimuliakan oleh Allah karena sedang menjadi pelanjut dari aktivitas Allah dalam mengajar Al-Quran. Kemudian yang kedua, kenapa kita mengajar Al-Quran? Banyak orang tua sedih ya, di rumah ya. Anak nggak bisa bahasa Inggris ditambah les bahasa Inggris. Anak nggak bisa fisika tambah les fisika. Nggak bisa matematika, les fisika. Seakan-akan, mohon maaf, dia tidak bermaksud merendahkan materi fisika, bahasa Inggris, dan lain sebagainya.
Cuma kita salah menempatkan prioritas. Iya. Kenapa? Karena seluruh ilmu yang ada di dunia ini, panglimanya adalah Al-Quran. Nah, karenanya saya kalau kepengelola lembaga pendidikan, alhamdulillah di sini Ustaz Hasan Hamidul luar biasa. Al-Quran itu menjadi panglima. Pertanyaan saya kepada pengelola lembaga pendidikan, apakah Al-Quran di lembaga pendidikan Anda itu menjadi panglima atau dia hanya menjadi ekor, prajurit? Apa contohnya prajurit? Ditaruh di ekstrakurikuler. Tapi kalau panglima itu betul-betul diseriuskan. Dan alhamdulillah kalau di Ar-Rahmah, insya Allah saya melihat sendiri dan mendampingi, itu menjadi prioritas utama. Nah ini kita mengapanya di sini. Kemudian selanjutnya, kenapa kita harus mengajarkan Al-Quran, menjadikan anak kita Al-Quran? Ketika kita amalan yang paling deras jariahnya itu Al-Quran. Ya. Ilmun yuntafa'u bihi, salah satu itu adalah Al-Quran. Amalan. Kenapa? Kalau kita sakit, ya, insya Allah kita tidak dimintakan dibacakan bahasa Inggris. Ya. Kalau sakit ya, ada nggak di sini yang mau diminta, tolong bacakan bahasa Inggris yang telah kamu pelajari, nak? Enggak kan? Ya. Paling pasti kita akan minta dibacakan Al-Quran. Coba bayangkan kalau anak yang membaca di samping kita itu gradal-gradul bacanya. Nggak nikmat. Ya. Karena Al-Quran itu hanya bisa dinikmati kalau bacaannya itu fasih, bagus makhrajnya. Kemudian yang kedua, yang paling sering dibaca di bulan Ramadan itu kira-kira, mohon maaf, Al-Quran atau selain Quran? Nah, saya biar tidak nyebut materi yang lain lah, selain Quran gitu. Pasti yang dibaca, dan yang paling sering dibaca buku di dunia ini setiap hari adalah Al-Quran. Karenanya inilah alasan kenapa kita mengajarkan Al-Quran. Dan mohon para orang tua, ini pesan juga Ustadz Adi Hidayat, beliau memberikan pesan luar biasa. Kalau kita ingin mendapatkan jariah yang paling banyak dari Al-Quran, khusus surat Al-Fatihah, tolong orang tua sendiri yang mengajar. Katanya, kata beliau. Kalau bisa rebutan ngajar Al-Fatihah. Kenapa? Karena dalam sehari Al-Fatihah minimal dibaca 17 kali. Dan setiap huruf akan mendapatkan 10 kebaikan orang yang membaca dan juga kepada yang mengajarkannya. Nah itu tuh. Kenapa kita beralasan mengajar Al-Quran. Makanya surat Al-Fatihah itu tolong kalau bisa orang tua sendiri yang ambil alih. Kalau enggak ya diambil gurunya. Ya rebutan lah orang tua sama gurunya. Ya. Baik. Selanjutnya adalah mengapa kita mengajar Quran? Karena kita sedang menyiapkan generasi ahli Al-Quran yang akan merubah peradaban bangsa ini, peradaban bangsa ini menjadi peradaban Qurani. Lihatlah 30 tahun, 20-30 tahun yang akan datang, bangsa kita, saya tidak terlalu khawatir dengan kondisi begini ya. Kekayaan alam disedot, kekayaan ini disedot, nggak terlalu khawatir. Karena yang nanti nyedot juga akan mati, yang sekarang juga menjadi pelayan penyedot juga akan mati. Ya. Siapa yang menggantikan anak-anak kita? Kalau anak-anak kita sudah tertanam Al-Quran, maka insya Allah selesai sudah masalah bangsa kita, insya Allah. Baik. Selanjutnya bagaimana? Nah, maka kalau kita ingin bagaimana mengajar Al-Quran yang bagus di keluarga kita, maka yang pertama adalah kita sebagai orang tua harus meningkatkan kompetensi Al-Quran kita. Ini juga sebenarnya bukan alasan mau mengajar sebenarnya. Karena memang kebutuhan kita kepada Al-Quran untuk bisa baca yang bagus, untuk bisa hafal, itu juga kebutuhan pribadi kita. Karena kata Rasul SAW, bacaan yang bagus itu bersama malaikat. Al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil baror. Yang bagus baca Qur'annya ditemani malaikat yang dimuliakan Allah. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta bihi wa huwa 'alaihi syakun falahu ajran. Orang yang terbata-bata baca Qur'an. Jadi kalau ada orang tua masih terbata-bata baca Qur'an, ya, malaikatnya enggak akan mendekati. Malaikat rahmat maksudnya itu. Ya. Kenapa? Tetapi oleh Allah dihibur. Falahu ajran, baginya 2 pahala. Ya. Wa huwa 'alaihi syak, dia berat mengucapkan lafal-lafal huruf-huruf Al-Qur'an, makhrajnya masih belepotan dan lain sebagainya, berat. Falahu ajran, baginya 2 pahala. Tapi malaikatnya enggak
nggak ikut dampingi gitu ya. Karena itu ini kebutuhan pribadi sebenarnya. Mumpung kita sekarang dituntut untuk mengajar, maka sebaiknya, maaf ya, maka sebaiknya kita belajar Al-Quran. Oke lah, belajar bareng-bareng anak kita, ya, belajar bareng-bareng anak kita, ya. Itu yang pertama, meningkatkan kompetensi. Ini juga kepada guru, ya, guru yang mengajar di SD, di Ar-Rahmah. Pertama, kalau kita sudah diamanahi untuk mengajar, tingkatkan kompetensi bacaan Qur'annya terutama sampai ke level tertinggi yang diberikan oleh wafa, yaitu level munakosyah wafa. Sampai dapat syahadah munakosyah wafa. Nah, itu yang harus itu. Di samping kewajiban kebutuhan pribadi, itu kewajiban sebagai profesi guru. Nah, sudah jadi diamanahi ngajar Quran, menjadi profesi mengajar Quran, tapi kemampuan Qurannya tidak ditingkatkan, berarti zalim. Ya. Artinya tidak menjalani amanah dengan baik. Oke. Karena harus belajar. Yang kedua adalah kompetensi mengajar, cara mengajar. Nah, karena cara mengajar ini bisa dilatih, maka hari ini selama 1 jam ke depan kita berlatih dalam pertemuan ini bagaimana cara mengajar, mendampingi baca Al-Quran di rumah, belajar Quran di rumah bersama anak. Prinsipnya begini, orang tua atau guru yang berhenti belajar, ya, orang tua atau guru yang berhenti belajar sebaiknya berhenti mengajar. Pesan ini sebenarnya kepada guru ya, karena orang tua katakanlah, tapi karena ini parenting saya rubah kata-katanya orang tua. Pesan aslinya itu guru yang berhenti belajar sebaiknya berhenti mengajar. Ya. Kenapa? Karena tetapi kan guru, orang tua sekarang jadi guru di rumah. Maka oke lah, guru atau orang tua yang berhenti belajar sebaiknya berhenti mengajar. Kenapa? Karena kaedah belajar Quran menurut Rasul SAW adalah khairukum, sebaik-baik kalian, man ta'allama, adalah orang yang belajar. Ya, belajar Al-Quran. Wa'allamahu, dan juga mengajar. Jadi proses menjadi pengajar Quran yang baik itu dua. Satu adalah dia harus terus belajar, ta'allama. Yang kedua adalah wa'allamahu, dan dia mengajarkan Al-Quran. Maka jangan berhenti hanya salah satu. Saya ngajar Quran, padahal dia nggak pernah berhenti belajar setelah itu. Tidak memperbaiki kualitas, tidak memperbanyak hafalannya. Nah, berarti dia berhenti belajar, berarti tidak layak untuk mengajar. Kecuali sudah Al-Quran sudah puncaknya, sudah sudah selesai semua materi Quran. Dan itu nggak ada selesainya sampai hari kiamat. Oke, kita lanjutkan. Saya pikir ini dua ini. Jadi apa alasan yang membuat kita harus terlibat di rumah mengajar Quran? Ini alasannya tadi itu. Ya, kalau kita nggak mau terlibat, ya nanti pahala jariahnya diambil guru. Ya, kalau nggak mau terlibat. Ya, mumpung pandemi ini mengajarkan kepada kita bersyukur kepada Allah atas hadirnya pandemi ini. Ya, tidak perlu disesali. Mengajarkan kepada kita untuk menjadi guru di rumah. Ya, kalau selama ini orang tua kadang acuh tak acuh, oh saya sudah bayar nih, kenapa anak saya nggak bagus, ya. Jadi bukan begitu. Harus ada kerjasama antara orang tua dan dan guru dan lembaga pendidikan. Saya pikir ini dulu terkait dengan ini untuk materi. Kemudian saya masuk ke prinsip belajar dan mengajar. Tadi itu sebaik-baik orang ya adalah mengajar dan mengajar. Oke. Setelah prinsip pertama adalah mudah atau sulit. Pertama kita mulai dari belajar. Ya. Apakah belajar Quran itu mudah atau sulit? Semuanya mungkin menjawab mudah. Tapi kalau saya persempit, sekarang misalnya belajar Quran itu apa sih? Ya belajar baca, belajar hafal, belajar memahami, lalu mengaplikasikan Al-Quran. Nah, itu belajar. Nah, ada sebagian orang yang hanya berhenti di memahami, mengamalkan, dan memahami dan mengamalkan. Baca dan hafalnya ini nggak menjadi sesuatu yang penting. Padahal yang dimaksud ahli Quran menurut Rasul, para sahabat, ya itu keempat-empatnya ini. Ya, baca, hafal, paham, dan
praktek atau amal atau akhlak Quran. Oke, kalau saya persempit misalnya, apakah belajar baca Quran itu mudah atau sulit? Atau belajar menghafal itu mudah atau sulit? Saya ingin menyapa dulu peserta biar tidak monoton, Mbak Kiki ya, Mbak Rizky. Iya, boleh Ustaz. Oke. Saya ingin menyapa Bu yang paling dekat, Bu Reza atau Bu Danisa. Assalamualaikum Bu Bunda. Di-unmute dulu, Bun. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Di-unmute. Pojok kiri bawah. Oh, nggak ada earphone-nya. Tes? Oh, bisa. Iya. Bisa. Iya, assalamualaikum. Putranya kelas berapa sekarang? Putri atau putra? Putranya kelas SMP kelas 2. SMP kelas 2. Sama Ada SD berapa kelas 5. Putra-putrinya, Bu? 2. Bunda? Ada 2, alhamdulillah. Ada 2 Ustadz, kelas 5 SD sama SMP kelas 2. Di Ar-Rahmah semuanya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Di rumah gimana, Bu, selama pandemi ini? Mendampinginya seperti apa? Alhamdulillah kebetulan anak saya ikut yang kelas SMP kelas 2 di kelas tahfiz kebetulan. Alhamdulillah. Ya, di kelas tahfiz di SMP IT Ar-Rahmah. Kalau adiknya kebetulan ikut program Wafa yang Ustadz Arman itu. Jadi alhamdulillah masih tidak kesulitan di rumah ya? Iya, menghafalnya. Cuman kalau pagi mesti membangunkan untuk setor. Ibu mendampingi sendiri atau cuma mengawal? Iya, mendampingi juga. Ikut mendampingi. Oke. Berarti Ibu ada kesulitan nggak dalam pendampingan? Mendampingi putra-putri? Iya, harus bagi waktu juga. Kebetulan saya juga orang tua, saya juga bekerja. Jadi ada juga tugas yang saya berikan ke anak-anak khusus untuk, karena kan ini anak-anak nggak sekolah ya, cuma menghafal. Jadi saya mewajibkan anak saya untuk menulis Al-Quran setiap hari. Oh, menulis Al-Quran. Ya, kalau untuk Ibu sendiri? Setor ke saya, iya. Untuk Ibu sendiri untuk belajar Quran, ada programnya juga? Kalau saya, saya enggak. Dia mengaji rutin itu aja. Alhamdulillah. Oke. Baik, Ibu, terima kasih atas berbaginya pada pagi hari ini. Oke. Saya ingin menyapa Bunda Muhammad Sultana. Siapa ini? Kak Abdullah ini, Ustaz. Coba saya coba dibantu. Oke, sudahnya bisa suara, Bu? Assalamualaikum. Gimana? Waalaikumsalam. Di rumah kondisinya? Alhamdulillah baik. Bisa diceritakan, Bu, kondisi belajar Quran di rumah Ibu? Anak saya itu baru kelas 1 SD di Ar-Rahmah. Dan anak saya baru 1. Alhamdulillah 1. Iya, ini dia. Kalau ikut belajarnya sih, alhamdulillah masih ini Ustaz. Cuman kalau yang bangun sholat subuhnya. Sholat subuhnya, ya. Harus di umur berapa sekarang? 7 tahun? Iya, bulan kalau September 18, 7 tahun. Ya, kalau sudah umur 7 tahun, nasihat kepada semua orang tua harus tegas dalam membangunkan anak sholat, disiplin. Karena sudah diperintah oleh Rasul untuk murru auladakum bis sholati bisab'in. Perintahkan anakmu di umur 7 tahun. Harus disiplin di umur 7 tahun. Ya. Seret anaknya kalau nggak mau sholat. Bahasanya gitu. Bu, kalau terakhir belajar Quran, Ibu ikut ngajar di rumah? Kalau saya kan taunya Al-Quran yang biasa saja, Ustaz. Yang masalah metode wafa ini kan saya baru dapat juga dari Ar-Rahmah. Jadi kalau anak belajar, saya ikut-ikut juga di sampingnya. Kalau gitu ya. Berarti Ibu ikut belajar. Bu, ada kesulitan nggak dalam belajar Quran? Alhamdulillah. Nggak sulit ya? Mudah ya? Oke. Kalau belajar makhraj sulit nggak? Saya agak
masih belajar juga Ustaz, ikut di anak-anak. Oke, terima kasih Bunda ya. Oke. Baik, terima kasih. Ya. Ya. Jadi masalah mudah dan sulit ini yang penting bagi kita semuanya. Apakah belajar Quran itu mudah atau sulit? Jawabannya adalah mudah. Kenapa kita menjawab mudah? Karena Allah yang mengatakan itu mudah. Ya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, dan sungguh kami mudahkan belajar Quran itu untuk dipelajari. Ya. Mudah bagi siapa? Ya mudah belajar makhraj, mudah menghafal, itu mudah. Mudahnya bagi siapa? Bagi orang yang menjawab pertanyaan dari Allah, fahal mim mudzakir. Mau tidak kamu belajar? Jadi mudah itu hanya diberikan kepada mereka yang mau belajar, kepada mereka yang mau menghafal, kepada mereka yang mau belajar makhraj, itu dimudahkan. Bagi orang yang nggak mau, ya nggak akan pernah dapat kemudahannya. Jadi kalau misalnya nanti ada anak, orang tua mengeluh, anak saya kok nggak hafal-hafal, iya. Atau saya sendiri kok nggak hafal-hafal, padahal kemarin sudah hafal. Satu jawabannya kurang maunya. Kurang maunya. Jadi bahasanya Al-Quran itu adalah fahal mim mudzakir. Mau nggak kalian mau belajar? Berarti anak yang nggak hafal kurang maunya. Kan kemampuan menghafal beda-beda. Bagi sebagian, satu anak cukup 10 kali hafal. Tapi bagi sebagian yang lain, mungkin butuh 20 kali, mungkin butuh 50 kali. Nah, ketika kita mau menghafal itu atau belajar baca itu, berarti tunjukkan kemauan kita dengan cara berlatih terus sampai Allah datangkan kemudahan itu. Karena itu. Makanya jangan pernah mengatakan belajar Quran itu sulit. Berarti nggak yakin kepada Al-Quran. Imannya lemah kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kata kuncinya adalah mau. Oke. Itu yang kedua. Yakin mudah. Ya. Yang kedua, di Wafa itu nanti belajarnya bertahap. Ya. Maka buku 1, level 1 itu nanti memperbaiki huruf per huruf. Makhraj. Ya. Hurufnya, makhrajnya di mana, tempatnya di mana, cara pengucapannya gimana. Nah, itu di buku 1. Maka kalau misalnya nanti orang tua belajar Al-Quran lagi, pakai Wafa yang tebal tapi ya, itu nanti diajar juga dari level 1, huruf per huruf itu. Ini lah Ustazah, ainnya di sini, gitu lah. Diajarkan, diperbaiki huruf per huruf. Baru yang kedua, diajari bacaan panjang pendek. Jadi, ini yang paling orang disebut bagus baca Qurannya kalau dia mampu menaklukkan panjang pendek. Dan ternyata itu nggak mudah. Saya pernah punya murid ngaji selama sebulan Ramadan itu. A'udzubillah. Nah, itu terus begitu. Padahal sudah tak perbaiki. Apa kata dia? Saya tahu Ustaz, ini panjangnya 2 harokat. Kok nggak bisa-bisa? Ya mulut saya nggak bisa Ustaz. Jadi sudah kadang terbentuk panjang lebih dari 2 harokat. Jadi itu. Maka di Wafa nanti akan diajari setahap demi setahap. Maka orang tua jangan terburu-buru anaknya selesai level. Iya, jangan terburu-buru. Yang ketiga adalah bacaan sukun. Ya, cara membaca sukun gimana? Nah, jadi contohnya hanya sukun dan panjang pendek di buku 3. Ya. Di buku 4 nanti bacaan dengung, buku 5 sisanya. Nah, sampai level 5 ini kalau di tahapannya dilalui dengan benar, tidak naik kecuali tuntas di setiap tahapan, maka insya Allah anaknya, kita ini termasuk bukan anaknya juga, kita yang belajar orang tua, yang belajar Quran, insya Allah bagus. Ya, sudah bagus insya Allah. Baru nanti masuk Al-Quran plus gharib, Al-Quran plus tajwid, setelah ini baru munakosyah Wafa. Makanya di Wafa itu tidak terburu-buru anak naik level. Maksudnya tidak terburu-buru itu bukan asal naik gitu. Tapi misalnya mohon maaf, ada anak-anak yang sudah selesai level sekian, 6 misalnya, sudah masuk Al-Quran. Tapi bacaannya masih belepotan di level panjang pendek 2. Nah itu berarti tahapannya salah. Nah, di Wafa, di Ar-Rahmah termasuk itu naik ke level itu sangat ketat. Nah, untuk memastikan anak ibu betul-betul fasih dan bagus dalam membaca Quran. Makanya dukung gurunya. Nah, kalau misalnya di mana ini kok nggak naik anak saya, kesalahannya di mana? Nanti saya bantu. Kalau orang tuanya bagus. Oke. Kalau nggak bagus nanti ada tipnya yang kedua. Saya kasih. Ada penggantinya. Kemudian yang ketiga, nikmati belajar Quran sehuruf demi sehuruf. Ya.
membaca Quran sekalimat demi sekalimat. Ya, termasuk dalam menghafal ya. Mohon maaf ya, kalau ada kita ditakdirkan menghafal Quran, ini saya sarankan nanti orang tua juga punya target menghafal Quran, minimal juz 30. Ya. Itu tolong, jangan pernah menyesali lemotnya otak. Karena lemotnya otak itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anugerah untuk mendapatkan pahala lebih besar dari orang yang cepat menghafal. Ya. Nanti saya jelaskan. Tidak terburu-buru cepat atau banyak hafal. Ya. Kemudian kalau sulit baca, nah ini maksud saya. Kalau sulit baca, hafal, ya sulit baca, belajar makhraj sulit, belajar menghafal juga tidak lengket-lengket kepada orang tua ataupun ananda, maka katakan aku dirindukan Quran. Kenapa? Karena orang yang hafalannya lebih lambat, ya, berarti dia pengulangannya lebih banyak. Oke? Kalau lebih banyak pengulangannya, kira-kira, misalnya mohon maaf nih, ada si A cukup menghafal satu ayat ini cukup diulang 10 kali hafal. Tapi si B baru dia hafal setelah diulang 50 kali. Kira-kira pahala antara A dan B ini lebih banyak mana? Pasti lebih banyak yang B. Ya. Berarti kalau begitu Allah lebih sayang yang lebih banyak mana? Yang lebih banyak atau yang cepat hafal? Makanya yang dimaui oleh Allah itu bukan hafalnya sebenarnya. Ya hafal penting. Tapi yang paling penting itu adalah yang paling penting itu bukan hafalnya, tetapi bersama Qur'annya. Makanya kalau ada orang hafal setelah itu nggak merojaah, dia bukan penghafal Quran. Ya, bukan penghafal Quran. Yang dimaui oleh Allah kepada para penghafal itu adalah murojaahnya tiap hari. Bersama Qurannya itu yang dimaui. Makanya kalau ada orang bersama Quran, walaupun dia tidak hafal, dia diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ahli Quran. Walaupun tidak hafal. Kalau tiap hari dia bersama Quran. Misalnya saya di rumah itu ada kemarin baru meninggal, ada orang umur 120 tahun. Ya. Sehat kalau ngaji, nggak pakai kacamata, baca Quran. Umur 120 tahun. Apa kata dia? Dia hatam sebulan itu 4 kali. Hatam 4 kali. Dan dia nggak pakai kacamata. Makanya kata para ulama itu, man jama'al Quran mutti'a bi aklihi. Barang siapa mengumpulkan Al-Quran selalu bersama Quran, akalnya itu akan dicerdaskan. Makanya kalau dulu para ulama itu, ulama-ulama besar itu pasti selesai dulu di Al-Qurannya sebelum dia ke ilmu-ilmu yang lain. Nah itu, karenanya jangan pernah minder punya anak, lemot, tidak cepat menghafal. Yang dipentingkan dari anak itu mau menghafal, itu yang dimaukan. Ya, nggak apa-apa nak, nggak menghafal, nggak langsung hafal, nggak apa-apa. Itu berarti Allah sayang kepada kita. Makanya jangan pernah mengeluh ketika hafalan kita tidak lengket-lengket. Berarti Allah ingin kita lebih banyak ngulangnya dibanding teman kita yang langsung lengket. Nah itu kira-kira. Nah, bagaimana mengajar Quran? Ya. Nah, ini paling penting. Nah, yang penting nanti berdoalah minimal di dalam keluarga kita itu ada satu anak penghafal Quran. Ini menjadi cahaya di rumah kita insya Allah. Karena nanti dengan adanya penghafal itu di rumah kita akan terus ada anak yang terus baca Quran. Ya. Walaupun orang tuanya mungkin satu hari satu halaman, ya gak apa-apa. Anak kita nanti satu hari 1 juz, 3 juz. Bangun suasana Al-Quran di rumah, terutama maghrib. Ya, suasana di pedesaan dulu yang kita hidup bersama kakek kita itu tolong dibawa sampai sekarang. Matikan TV. Alhamdulillah saya tidak punya TV di rumah anak saya. Akhirnya ya ke tetangga. Tapi saya kontrol insya Allah. Okay. Jadikan Al-Quran senandung kehidupan. Ini pentingnya kita sebagai orang tua punya hafalan Quran. Saya menyarankan betul kepada wali murid Ar-Rahmah. Punyalah target minimal 1 juz hafal Quran. Juz 30. Agar apa? Agar kita bisa bersenandung dengan Quran. Orang mukmin itu senandungnya Al-Quran. Orang mukmin senandungnya Al-Quran. Bukan dangdut. Bukan pop,
bukan nasyid. Ya. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa bersenandung dengan Al-Quran kalau isi otak kita itu dangdut? Kalau ada isi otak kita itu nyanyian? Nggak akan mungkin. Pasti yang keluar dari mulut kita kemana-mana nyanyian. Nah, bagaimana supaya kita bersenandung dengan Al-Quran? Rubah file di kepalanya ini, yang awalnya dangdut, berisi minimal 1 juz Al-Quran. Makanya istri saya di rumah itu punya satu halakoh dengan tetangga itu, program menghafal surat Al-Mulk, itu saja, Al-Mulk saja. Sukses Al-Mulk, akhirnya lanjut ke surat berikutnya. Nah, dimotivasi, kalau menghafal surat Al-Mulk, kata istri saya ke tetangga, dibaca setiap malam, setiap hari, nanti surat inilah yang akan menjaga kita dari azab kubur. Ya, akan ada hadisnya sahih itu. Orang yang membaca surat Al-Mulk setiap hari, ya, nanti di alam kubur dia dijaga oleh surat Al-Mulk ini dari azab kubur. Sehingga dalam sebuah riwayat itu ada malaikat dengan surat Al-Mulk ini tengkar. Kata malaikat, ini ahli maksiat. Ya enggak bisa, orang ini selalu baca Al-Mulk, aku setiap hari, aku menjaganya. Kamu kalau menyiksa aku, menyiksa dia berarti menyiksa aku. Ya. Tengkar antara surat Al-Mulk dengan malaikat. Dan itu hadisnya sahih. Nah, karenanya kita sebagai orang tua harus punya target itu. Kemudian ini, tidak akan berkumpul musik dengan Al-Quran. Kalau bersamaan ya. Nah, Al-Quran jangan kalau misalnya tadi ada lagu dari Wafa itu hanya untuk pengantar. Tapi tidak untuk terus-menerus di rumah. Gitu ya. Karenanya hindari yang bersifat di rumah senandung terus-menerus dengan lagu-lagu. Hindari. Ya. Berikutnya adalah bagaimana mengajar Al-Quran. Nah, jika siswa STK, ya, karena di TK ini kalau anaknya masih TK itu, prioritaskan kualitas banyaknya hafalan. Ya, karena kalau di TK itu untuk mengantar sampai level Quran itu jarang. Ya, hanya anak-anak tertentu saja. Kalau ada bisa ya monggo silahkan. Kualitaskan bacaan. Nanti bisa menggunakan speaker Wafa. Nah, yang kedua adalah di rumah kita usahakan yang kita setel itu dari murotal yang kita setel adalah yang memang dihafal anak-anak kita. Misalnya anak kita sedang menghafal surat An-Naba. Usahakan surat itu yang di-setel setiap hari sampai surat ini membantu anak-anak kita menguasai surat An-Naba itu. Sehingga nanti kalau di sekolah anak kita itu mudah menghafalnya karena tiap hari di rumah diperdengarkan. Nah, itu kira-kira. Kemudian berikutnya adalah kalau SD ke atas, ini SD ke atas. Saran saya ke SD ke atas, ibu-ibu jangan terlalu Bapak Ibu, jangan terlalu terburu-buru berapa hafalan anak saya. Pertanyaan yang paling pas untuk SD ke atas adalah apakah anak saya sudah berkualitas baca Qur'annya? Iya. Kenapa? Karena kalau yang dikedepankan hafalan, mohon maaf ya, kalau yang dikedepankan hafalan Al-Quran itu bisa lupa. Bisa lupa. Ya, lulus SD nggak dikawal gurunya, hilang hafalan 3 juz. Lulus SMP tidak dikawal lagi di sekolah, hilang hafalan 5 juz misalnya. Tapi kalau dibekali bacaan Quran dengan kualitas yang benar, sudah pernah munakosyah, lulus munakosyah Wafa misalnya, berarti kita sudah membekali Al-Quran untuk seumur hidup. Makanya karena kami di Mitra Wafa itu untuk SD dan SMP ke atas, TPK dan pesantren, yang kami prioritaskan pertama adalah kualitas bacaan Qur'annya. Makhraj tajwidnya ini yang harus menjadi prioritas. Kata kuncinya adalah sudah pernah ikut munakosyah tilawah Wafa. Sudah dites dan dinyatakan lulus dengan syahadah dari Wafa. Itu saran pertama. Karenanya, nah yang ketiga adalah mengenali kelemahan dan kelebihan anak. Nah, kelebihan kemudian orang tua yang bisa atau guru yang bagus itu kalau dia bisa ngajar macam-macam anak ya. Mampu mengenali kelemahannya dan bisa menggunakan kelemahannya untuk memotivasi belajar atau kelebihannya untuk memotivasi belajar. Mampu membuat materi jadi mudah ya, disenangi, jadi proses senang di rumah. Ya, belajar anak. Karena Wafa itu tagline-nya adalah otak kanan.
Otak kanan itu maksudnya senang, kreatif, dan lain sebagainya. Itu dilatihkan ke guru. Sehingga wafa nanti akan membantu lembaga dan orang tua, nanti bacaannya bagus, menulis Quran, hafalannya banyak, gemar ngaji. Ya, dengan indah lagunya, lagu Hijaz. Harapannya nanti anak kita menjadi ahli Quran. Nah, seperti ini. Insya Allah itu Mbak Irfah, Mbak Kiki sebagai pengantar. Kita break dulu sebentar setelah masuk ke tema selanjutnya, insya Allah. Silakan Mbak Kiki. Baik, Ustaz, ini apa kita bisa tanya jawab? Suaranya kecil Mbak Kiki. Suara saya kecil, Ustaz. Iya? Sudah cukup keras, Ustaz? Masih kecil. Oh, masih kecil. Bentar, Ustaz. Coba, barangkali. Sudah, Ustaz? Jelas? Masih kecil. Kenapa ya? Atau di tempat yang lain sudah jelas? Oh iya, semua bilang kecil. Sebentar ya, Ustaz ya. Tadi. Oke. Halo? Iya, sebentar, Ustaz. Saya benerin dulu, Ustaz. Iya, masih kecil katanya Mbak Kiki, suara sampean. Iya. Cek. Baik. Sambil menunggu Mbak Kiki, saya lanjutkan kualitas bacaannya. Oke. Kualitas apa namanya tadi? Oke. Saya pikir ini sudah. Oh iya, suaranya ternyata nggak bisa masuk di saya. Karena laptop saya kurang support. Mohon maaf. Oke, saya lanjutkan dulu. Jadi nanti sukses Quran untuk lembaga, Bapak Ibu, ini banyak pertanyaan yang orang tua yang masuk ya. Yang paling berat di lembaga itu adalah nanti membuat guru standar itu, karena guru punya latar belakang yang beda-beda dan itu butuh proses lama. Jadi ini yang perlu dimaklumi oleh para orang tua. Jadi bisa jadi guru satu begini ngajarnya, guru ini begini ngajarnya, itu prosesnya cukup lama membentuk proses guru menjadi standar, dan itu PR lembaga bersama Wafa nanti insya Allah. Dan kami terus akan membantu membuat guru standar itu, maksudnya antar guru satu dengan guru yang lain bisa mirip-mirip lah walaupun tidak persis sama. Ya. Makanya nanti di tahapan kami di guru untuk membuat sukses Quran itu adalah guru harus ditahsin sampai kualitas baca Qurannya mendapatkan syahadah dari Wafa. Itu yang pertama. Yang kedua, guru nanti akan dilatih standar metodologi atau cara ngajarnya. Nah, karena sekarang adalah mengajar online, berarti nanti ada pelatihan mengajar secara online kepada guru. Nah, kemudian nanti guru akan diuji, dites sampai dengan munakosyah guru. Dan yang keempat, dibimbing guru tersebut agar menjadi guru yang bagus dalam proses belajar mengajarnya. Jadi tentu kalau ada 30 guru berarti sekolah harus membentuk 30 guru. Nah, itu beratnya maksud saya yang harus dipahami orang tua. Jadi tidak otomatis habis dilatih guru langsung standar, butuh pembimbingan dan butuh coaching ya. Nah, orang tua agar juga mampu menyukseskan Al-Quran, sekarang kita hari ini mengadakan semacam digital parenting Qurani ya sekarang ini. Nah, ini agar kita juga support di rumah, tidak hanya bisa sebagai rasa tanggung jawab orang tua kepada anaknya. Oh, ternyata butuh kerjasama antara guru dan orang tua. Nah, kalau orang tuanya acuh, berarti ya agak-agak susah tercapainya, terutama di musim pandemi ini. Nah, nanti siswa yang bagus ya, yang sudah layak akan diuji oleh Wafa secara online juga, bisa dari rumah anaknya, gurunya bisa di sekolah, kemudian Wafa di sini di Surabaya. Ketemu dalam satu HP di satu layar ya, ada siswa, ada guru, ada penguji dari Wafa, sehingga nanti ini akan memudahkan lembaga dan orang tua untuk membantu siswanya menjadi lebih bagus. Jadi
apa namanya, program inilah, segitiga ini yang kami berusaha kuatkan. Ya, ada guru, ada orang tua, ada siswa, kita kuatkan supaya Al-Qur'annya menjadi sukses insya Allah. Mbak Kiki sudah suaranya? Ustaz sudah keluar belum Ustaz? Oh, itu udah jelas. Kurang dekat kayaknya ya. Enggak tahu Ustaz, sudah. Ada jelas sudah sekarang, silakan. Oh, jelas. Alhamdulillah. Baik Ustaz. Di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan. Apakah kita jawab beberapa dulu Ustaz? Oke, boleh? Oh, boleh. Oke, baik. Jadi atau ice breaking dulu. Ice breaking dulu Ustaz. Soalnya mungkin ini ada satu pertanyaan dulu Ustaz yang dijawab mungkin Ustaz supaya ini. Boleh. Ini Ustaz. Jadi ada yang minta tips bagaimana melahirkan kesadaran kepada anak untuk terus belajar Al-Qur'an tanpa disuruh. Oke, tanpa disuruh. Ya. Ya. Pendekatan anak itu ada dua. Tidak termasuk anak, kita juga ya. Pertama, pendekatan motivasi. Ya. Motivasi ini pendekatannya ada dua juga. Ada karena lingkungan sudah istilahnya karena mendapatkan contoh, ada yang dilihat di rumah selalu bersama Al-Qur'an, siapa? Orang tuanya. Ya, berarti nanti anak akan termotivasi. Ya, contohnya anak kita yang kecil lihat orang tuanya sholat, tiba-tiba sholat di sampingnya. Jadi walaupun nanti kalau orang tua sering ngaji di rumah, ya otomatis aura Qur'annya akan terbentuk dan akan menyeret anak kita menjadi mudah untuk diajak belajar ngaji Qur'an. Tapi kalau orang tuanya nggak pernah ngaji, hari kemudian ayo ngaji. Nah, itu energinya nggak ada. Ngeluarkan mulut ngaji itu dari mulut kita nggak ada energinya. Kenapa? Karena itu tidak berasal dari dorongan aktivitas yang kita lakukan. Orang berenergi dalam berbicara itu kalau dia melaksanakan lalu dia mengomongkan ke orang lain, itu berat di telinga orang lain. Tapi kalau dia beromong kemudian tidak pernah mengamalkan, itu agak susah. Makanya saya sarankan punyailah target orang tua. Ini saya sarankan juga ini, bagaimana cara membentuk kebiasaan orang tua. Itu nanti saya mudah-mudahan ingat. Yang kedua adalah sistem. Sistem itu artinya semacam aturan baku yang itu ditaati anak dan orang tua. Ya, kita sebenarnya jadi motivasi itu nggak lama bertahannya. Misalnya begini, habis ini kita wali murid ini semangat nih. Oh, saya termotivasi, nanti saya akan buat ini aturan bla bla bla. Itu berjalannya paling seminggu termotivasi. Setelah itu loyo. Nah, berarti orang tua supaya semangat itu gimana? Dibuat aturan. Siapa yang buat aturan? Yang bisa memaksa orang tua tertib. Nah, contohnya misalnya di kantor nih. Kita berangkat ke kantor. Oleh kantor ada absen. Ya. Maka kita jam 8 ada absen. Kira-kira kita berangkat ke kantor itu karena termotivasi ingin bekerja atau karena ada absen di kantor sehingga tepat jam 8? Karena jawabannya ada absen. Iya mungkin pernah ikut pelatihan, habis pelatihan berangkat jam 7 semangat. Tapi kan tidak bertahan lama motivasi pelatihan itu bagi Kia. Ya, paling seminggu. Nah, untuk memastikan dia tetap on time di 8 itu butuh aturan, yaitu jam 8 harus masuk. Nah, di rumah juga begitu. Ayo nak, ngaji nak. Nah, 1-2 hari semangat, tapi setelah itu apa? Hilang lagi. Nah, untuk memastikan anak itu tetap ngaji, maka dibuat aturan. Apa kalau enggak ngaji konsekuensinya? Kalau ngaji apa hadiahnya? Kalau ada hadiah ya. Hadiahnya bisa materi, bisa non materi dan lain sebagainya. Jadi itu. Jadi ada dua, ada motivasi, ada aturan yang dibentuk di dalam rumah tangga kita. Nah, aturan ini butuh dikawal minimal 1 bulan, harus ketat orang tua. Minimal 1 bulan. Setelah itu nanti akan terbentuk budaya di dalam keluarga kita, budaya ngaji tiap maghrib. Asalkan 1 bulan konsisten di awal terus gitu. Nanti terbentuk dengan sendirinya budaya setelah
ngaji Quran tanpa harus dibentak-bentak lagi. Bentakannya semakin akhir itu berkurang. Ya sesekali muncul nggak apa-apa. Turun, baik. Itu tadi ya jawaban untuk pertanyaan dari Bunda Aliyah. Gitu. Jadi ada 2, yaitu motivasi ataupun contoh dari orang tua dan aturan. Baik. Sekarang mungkin sebelum ke materi selanjutnya, ya kita mungkin bisa merenggangkan otot-ototnya dulu. Ya, kita gimana? Monggo. Mungkin sebentar, Ustaz. Ini ada, sambil dengar. Oh iya, Ustaz Adhan nih yang bisa. Mungkin ada ini, Ustaz, lagunya, jinglenya Wafa, Ustaz. Jadi sambil saya stop ya. Ya, monggo, saya stop dulu. Silakan. Ya, baik, saya soundnya. Sebentar. Oke. Sudah masuk ya, Ustaz ya? Ya, sudah masuk. Baik, jadi mungkin sekarang kita renggangkan otot-otot kita, ayah bunda sekalian, ke depan. Oke, bisa berdiri? Mungkin bisa berdiri. Boleh berdiri, boleh duduk, terserah. Ya, boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Boleh direnggangkan tangannya. Ayah bunda sekalian. Allah, ya. Boleh digerak-gerakkan berbagai supaya tidak tegang. Nah, mungkin yang sebelahnya ada air minum, boleh minum terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan ke acara selanjutnya mungkin. Baik. Cukup ya Ustaz Adhan ya. Oke, cukup. Terima kasih Pak Kiki. Ya. Sama-sama Ustaz. Oke. Memang begitu Bapak Ibu, harus ada jeda. Biar otot otak kita itu tidak berat ya. Oke. Baru kita masuk ke teknis sekarang, bagaimana mendampingi putra-putri kita di rumah ya. Bagaimana mendampingi putra-putri kita di rumah. Oke, sebentar. Oke. Baik. Ini sudah masuk ya, Mbak Irfa? Layar? Sudah. Oke, baik. Yang pertama, ya, alhamdulillah, Wafa adalah metode kalau bisa dibilang paling siap, ya, paling siap untuk mengawal lembaga pendidikan di masa pandemi ini. Karena kami sebelum masa pandemi itu sudah merilis aplikasi parenting, aplikasi Android Wafa untuk memudahkan orang tua di rumah mendampingi putra-putrinya. Nah, aplikasi ini nanti yang menjadi pengganti kalau orang tua bacaan Qur'annya belum bagus. Ya. Jadi ketika di rumah kan ada orang tua yang katakanlah bacaan Qur'annya belum bagus, kalau dia ngajar anaknya, malah anaknya nanti yang nggak bagus. Atau malah dia ditegur oleh anaknya karena anaknya telah diajar oleh gurunya yang bagus. Ya. Bagus itu berarti makhraj tajwidnya, panjang pendeknya, itu. Sehingga alhamdulillah pas ketika malah anaknya yang dibenarkan orang tuanya. Ada yang komentar gitu. Jadi karenanya itulah nanti Android ini menjadi pengganti. Nah, orang tua nanti bisa berlangganan, berinfak ke Wafa 10.000 lah ya untuk masa 3 bulan kalau nggak salah, atau 15.000 untuk 6 bulan, atau berapa 25.000 untuk 1 tahun. Iya. Jadi insya Allah ini infak yang ringan. Semua uang yang masuk insya Allah digunakan untuk dakwah Quran di Yayasan Syafaatul Quran Indonesia yang membawahi Wafa ini. Insya Allah itu untuk mengembangkan. Oke, karena itu ada sebagian, kok bayar Ustaz?
yang lain gratis ya. Enggak apa-apa, kita niatkan infak lah. Nah, niatkan infak 10.000 kalau orang tua rokokan ya hilang cuma satu asap rokok gitu ya, satu bungkus gitu. Baik, saya lanjutkan. Tadi sudah saya jelaskan bagaimana tahapan belajar Quran ya. Pertama, makharijul huruf, yaitu fasahahnya, huruf dan fasahah. Panjang pendek 2 harokat, sukun dan tasdid ya. Buku 3. Buku 4, bacaan dengung. Nah, kalau ada orang tua belajar di rumah dengan tahapan ini, sampai buku 4 bagus, maka dia mayoritas baca Qurannya udah bagus. Karenanya orang tua yang kalau belajar Quran, saran saya melalui tahapan ini. Melalui tahapan ini. Jangan langsung ke Al-Quran kalau masih terbata-bata. Kenapa? Karena satu ayat Al-Quran itu ada kesalahan makhraj. Di buku 1 ada kesalahannya. Ada kesalahan panjang pendek. Di buku 2 ada kesalahannya. Ada kesalahan sukun tasdid di buku 3. Ada kesalahan dengung. Ya. Ada kesalahan dengung. Ya. Di buku 4. Yang kalau dia baca satu ayat, semua kesalahan ini ada. Ya. Semua kesalahannya ada. Lalu misalnya saya gurunya. Baru baca a'u, saya langsung tegur. Oh ya, alifnya salah, makhrajnya misalnya. Panjangnya salah kelebihan. Sukunnya salah. Misalnya. Dengungnya salah. Ya. Kira-kira besok masih mau ngaji gak? Ya. Nah, saya sudah pernah ngalami. Kabur, besoknya nggak mau ngaji. Karena bingung. Mana yang harus diperbaiki lebih dulu. Nah, karenanya kami buat tahapan mudah. Ya. Nanti ada fasilitasnya bagi orang tua yang mau ngaji, silahkan nanti ada fasilitasnya. Oke, baru nanti terakhir bacaan sukun dan wakaf ya. Baru gharib dan muskilat. Baik. Nah, ini layanan Akademi Tahsin online bagi terutama guru Al-Quran yang belum bagus ya. Silahkan bisa daftar di Akademi Tahsin online. Jadi ngaji dengan guru wafa dari rumah. Ini juga boleh untuk orang tua yang mau belajar ngaji secara online. Nah, sekarang sudah berjalan beberapa angkatan. Oke, nanti kalau di Makassar nanti kita kerjasama dengan Wafa Al-Quran Center Makassar. Insya Allah nanti begitu. Kemudian kita ada aplikasi Android ini, ya, Tilawah, ya. Ini untuk kemudian juga kami support, ya. Support sekarang pembelajaran Al-Quran Wafa dengan YouTube. Silahkan Bapak Ibu nanti ketik di YouTube Wafa Indonesia. Nanti silahkan ikut share link dan subscribe gitu ya. Link YouTube kami. Insya Allah nanti akan dapat informasi atau notifikasi setiap ada YouTube baru. Termasuk guru, ini penting terutama bagi guru. Karena di YouTube ini nanti diajari cara mengajar yang bagus. Ya, cara mengajar setiap level buku. Nah, kita masuk sekarang ke Android. Bagaimana mendampingi putra-putri kita di rumah dengan Android? Oke. Nah, ini nanti biar Mbak Kiki yang nyetel ya, Mbak Kiki. Nah, sekarang kita belajar kaidah mengajar terbaik adalah khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Kita mengajar ya, ayatu ta'allam adalah yang belajar Quran. Ini kembali ya. Yang belajar Quran sambil bersamaan juga mengajar Al-Quran. Makanya saran saya, mumpung anak kita di rumah sedang kita ajar, saat itulah kita belajar. Orang yang belajar dengan bersamaan dengan mengajar, sedotan ilmunya itu jauh lebih lengket dibanding orang yang hanya belajar. Orang yang mengajar, lalu dia belajar, jauh lebih lengket mengajarnya, ilmunya dibanding orang yang hanya belajar tanpa mengajar. Nah, termasuk saya misalnya mau mengajar sekarang ini. Saya harus belajar dulu, nyiapkan materi. Ilmu di materi itu lengket langsung. Ya. Dibanding dengan ibu yang hanya mendengarkan materi saya. Paling 30% yang didapat. Artinya, lebih lengket saya terhadap materi yang saya sampaikan dibanding bapak ibu yang mendengarkan. Karena bapak ibu cuma belajar. Saya
mengajar. Yang saya lakukan belajar dulu. Nah, itu tuh kaedahnya. Nah, yang pertama adalah nanti Bapak Ibu berlangganan aplikasi Android ya. Nah, nanti cara berlangganannya nanti bisa Mbak Kiki nanti yang menjelaskan. Misalnya kita buka buku 2 ya. Buku 2 halaman 2. Apa contoh buku 2 ya? Hasanah Hasani. Contohnya nanti begini. Langsung kita ke halaman. Misalnya begini. Misalnya kita mau mengajar begini. Maka kita yang pertama yang harus kita lakukan adalah anak ya diajarilah pertama cara membunyikan huruf berharokat kasroh. Ya, macam-macam. Kalau gurunya belum, kalau orang tua belum belajar nanti begini. I, ada yang begini, ada yang i, nah, ada yang i, nah, ya bibirnya ya nggak bergerak gitu ya. Oke. Tapi kalau gurunya orang tuanya sudah belajar. Nah, berarti nanti cara membunyikan i adalah dengan diturunkan bibir bawahnya. I, hasana, hasani. Nah, cara pengucapan i. Kemudian pengucapan i harus berbunyi i betul, bukan bukan gitu ya. Hasane, ne, misalnya. Nah, itu berarti kalau gurunya udah benar. Kalau nggak benar, ya sudah. Kalau orang tuanya belum benar, berarti nanti ngikuti Android. Ya, caranya. Oke. Orang tua menombol materi yang terdapat dalam kotak dalam Android gitu ya. Di Android ini nanti ditombol tit gitu ya. Ibu-ibu ditombol nanti di sini di khobaro ini ditombol. Nah, nanti akan keluar suaranya Hasanah khobaro gitu ya. Di Android itu nanti. Atau Hasanah di sini ditombol. Nanti akan keluar bunyi Hasanah. Nah, sudah. Berarti yang ngajar nanti adalah Android. Ya. Diikuti oleh anaknya. Coba anak. Nah, tugas orang tua adalah menyamakan jeda suara di tombol Android tadi dengan suara anaknya. Misalnya begini. Di suara Android bunyinya begini. Hasanah. Nah, anaknya bunyinya begini. Hasanah. Nah, berarti kan beda. Ya. Coba anak samakan dengan ini suara di Android. Nah, jedanya samakan. Nah, berarti nanti di cara mengajarnya. Kemudian hasani, nah, didengarkan oni. Anaknya masih hasane. Nah, berarti salah posisi pengucapan hurufnya. Coba samakan nak dengan ini. Ni. Nah, gitu ya. Nah, itu nanti diulang terus sampai anak kita yakin anak kita sudah bisa membunyikan huruf i. Gitu ya. Selanjutnya orang tua menombol baris 1. Baris 1 berarti khobaroh ya. Lalu anaknya menirukan sampai baris tadi selesai. Khobaroh, khobari. Nah, gitu nanti caranya. Kemudian berikutnya orang tua mengulangi baris-baris ya, anak yang kurang lancar. Jadi baris 1 habis baris 1 selesai, pindah ke baris 2, ditirukan anaknya, disamakan lagi bacaannya dengan Android. Kalau sudah bagus, pindah ke baris 3, disamakan lagi bacaannya dengan Android, gitu nanti. Misalnya anaknya pegang buku, ya, ibunya yang nombol. Nah, gitu. Coba samakan. Atau sama-sama dulu bareng pegang Android, boleh. Macam-macam bisa dilakukan. Nah, misalnya setelah selesai dari nombol ini, nombol Hasanah Hasani, ya, selesai sampai bawah ini, anak pindah ke bukunya, ya. Buku tilawah 2 membaca baris 1 sampai baris akhir. Coba anak baca di bukunya ini Hasanah, dilihat didengarkan orang tua. Kemudian diikuti, benar nggak sama ini? Coba ditombol sama orang tua didengarkan. Coba anak baca nak Hasani, misalnya begitu. Ditombol lagi Hasani, kok beda ya? Diulang nak, ini kurang pas, kurang benar i-nya. Jadi nanti dilatih seperti itu Bu ya. Terus sampai nanti ibu menjadi peka, ya, menjadi peka. Apa yang terjadi kalau Bapak Ibu mengajar, mendampingi anak dengan cara begini? Pada saat yang sama, Bapak Ibu sebenarnya sedang belajar. Jadi bareng-bareng anak Ibu saat itu sedang belajar Quran. Nah, mumpung Ar-Rahmah masih memberikan kesempatan musim pandemi masih belajar di rumah, ya, ayo kita bareng-bareng bersama anak kita belajar.
Apa? Sama-sama belajar dari Android. Ya, sama-sama belajar dari Android. Jadi kan Android Wafa ini media belajar dan belajar untuk diri sendiri bagi orang tua dan juga mengajar anak. Maka insya Allah cepat nyerap materinya orang tua ini. Kenapa? Karena dia saat itu sedang belajar, bersamaan juga saat itu sedang mengajar putra-putrinya. Masya Allah. Nah, makanya niatkan hari ini yang mendampingi putra-putrinya belajar Al-Quran. Saya juga harus bagus Qurannya. Oke, sambil dilihat nanti di YouTube ya, di YouTube-nya Wafa cara membunyikan makhrajnya seperti apa, nah, itu nanti di YouTube Wafa. Oke, terus setelah itu apa? Nah, saat anak mengajar, beri apresiasi, puji. Ini kesalahan, hati-hati orang tua ini. Jangan gampang-gampang mudah mengkritik ya, karena ini pola kita. Ya, mohon maaf ya. Lihat anak tidak cepat ngaji, apa namanya, misalnya lambat mau ngaji, dimarahi. Habis sudah duduk ngaji masih dimarahi, padahal dia sudah duduk ngaji. Mestinya kalau sudah duduk ngaji itu disyukuri, bukan lagi dimarahi. Ya, tadi kan dimarahi karena nggak mau ngaji, ya kan? Setelah dia ngaji masih dimarahi lagi. Itu maksud saya, kesalahan kita sebagai orang tua gampang sekali ngeritik, jarang memberi apresiasi. Ya, makanya anak itu akhirnya merasa kurang dihargai, padahal dia sudah berusaha. Di tengah malesnya, dia berusaha untuk duduk ngaji, tapi nggak diapresiasi. Wah, luar biasa. Tadi dibangunin, berjuang ini untuk bangun, sekarang bisa duduk. Makasih nak ya, ayo kita belajar ngaji bareng. Gitu loh. Jangan gampang-gampang selalu, kamu ini. Nah, itu hati-hati Bapak Ibu. Ya. Itu namanya kurang mensyukuri anak. Kalau kurang mensyukuri anak, auranya terus marah-marah, maka yang terjadi saat itu bukan belajar, ya, tetapi beban yang besar bagi anak ibu. Nah, saya pikir itu terkait dengan petunjuk teknis ya, cara mengajar buku. Begitu seterusnya di buku selanjutnya. Oke, dalam mengajar Quran. Kemudian berikutnya adalah nanti kerjasama dengan orang tua, dengan guru. Setelah mengajar ini direkam ya. Nanti gurunya ada teknis, ada aturan, ada cara mengajar. Biasanya kalau di pelatihan online di Wafa itu guru nanti menyiapkan video untuk menjelaskan cara baca, kemudian nanti ada rekaman anak menyetor bacaan. Kecuali kalau gurunya belum ikut pelatihan online Wafa. Jadi nanti akan ada pendampingannya. Nah, terus begitu ya, ini sama insya Allah dengan yang tadi itu, ketika mengajar panjang pendek juga sama materinya, jadi panjang mama, nah begitu, tidak terlalu mama. Nah, jadi sama insya Allah dengan yang tadi. Nah, dipuji dan diberi apresiasi, diberi semangat setelah selesai ini setelah selesai berdoa dan jangan lupa bilang terima kasih kepada anak kita ya. Pokoknya enjoy dan senang gitu Bu ya. Jangan terlalu membuat tekanan. Kecuali anak-anak yang memang butuh penekanan. Begini, saya ini juga dialami oleh keluarga saya. Antara menasehati anak dengan melampiaskan kejengkelan. Ya, saat kita marah ini, ya hati-hati juga. Ada orang tua yang ketika anak tidak mau ngaji itu wah misalnya begitu ya. Walaupun anaknya sudah duduk ngaji terus wah. Itu aslinya dia tidak wah itu maksudnya ngoceh gitu loh orang tuanya. Itu aslinya dia tidak sedang menasehati anak. Dia sebenarnya sedang melampiaskan kejengkelan di dalam hatinya. Mohon maaf nih, kita coba mereview kembali saat orang tua kita dulu jengkel ke kita. Ya, marahnya seperti yang Bapak Ibu lakukan. Kira-kira yang kita terima dulu itu jengkelnya atau nasihatnya? Pasti yang diterima adalah vibrasi
jengkel. Demikian juga saat Bapak Ibu melampiaskan kejengkelan Bapak Ibu ketika anak nggak mau ngaji, maka sebenarnya yang diterima anak itu bukan nasihat supaya ngaji, tetapi jengkelnya orang tua ke anak. Apa yang dilawan oleh anak, dilawan jengkel juga. Karena sudah, telinganya nggak muat mendengarkan. Mestinya cukup 3 kali, ternyata sampai 10-20 kali nggak selesai-selesai. Karenanya harus dibedakan orang tua antara memarahi anak karena ingin menasehati dengan memarahi anak karena jengkel. Nah, kalau yang sering karena jengkelnya, mohon mulai sekarang berlatih untuk betul-betul hanya ingin menasehati anak. Menasehati anak berarti cukup 1-2 kata. Kalau nggak mulai lagi, dibalik lagi. Kalau orang tua terus terbiasa dengan jengkel, maka tidak akan masuk ke telinganya. Yang masuk jengkelnya. Nasihatnya mental. Dia tidak akan ngaji dengan baik. Itu tuh Ibu ya. Itu saran kami ya. Nah, sekarang kita masuk ke teknik menghafal. Mendampingi anak di rumah. Oke. Nah, pertama adalah, misalnya kita menghafal surat An-Naba ayat 1 dan 6. Maka saran kami nanti Bapak Ibu, punya speaker Quran, ya wafa. Kalau di rumah sudah punya speakernya, boleh pesan Mbak Kiki itu memorinya saja ke wafa. Ya, nanti bisa dimasukkan ke speaker yang sudah Bapak Ibu punya di rumah. Tapi kalau nggak ada, boleh silahkan pesan speakernya. Nanti Mbak Kiki silahkan diperlihatkan ya. Nah, speaker wafa ini nanti medianya bisa Al-Quran, kemudian speaker wafa, bisa juga langsung ada surat An-Naba yang 1 juz di YouTube ada, ya. Atau di HP yang direkam surat An-Naba dan sejenisnya. Nah itu bisa. Nah tapi bagus kalau ada speaker wafa karena nanti akan ditombol 1 kali tombol 1 ayat itu nanti diulang 5 kali. Nah berikutnya orang tua memberi motivasi menghafal. Misalnya, kalau hafal Al-Quran, maka Al-Quran yang akan menolong kita nanti di akhirat. Ya. Yang akan memberikan mahkota kepada orang tuanya nanti kepada saya di akhirat. Tolong dengan hafal Quran. Nah, real terserah bagaimana bahasa-bahasa motivasi. Makanya, mohon maaf Bu, Bapak Ibu, di Al-Quran itu, kata kunci, kalau anak kita lemah, nggak mau mengaji, nggak mau nggak mau belajar, nggak mau sholat, ya. Artinya anak kita nakal. Kata kunci di dalam Al-Quran itu adalah bukan anaknya yang diperbaiki, tetapi orang tuanya. Apa yang harus diperbaiki oleh orang tua? Ada 2. Ya, silahkan nanti buka surat An-Nisa ayat 9. Itu kuncinya ada 2. وَلْيَخْشَلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. Orang tua hendaklah khawatir anaknya lemah. Iya. Khaufu alaihim. Takut betul-betul khawatir. Maka solusi kalau anaknya lemah, nggak mau ngaji, nggak mau menghafal, nggak mau ngajar Quran, belajar Quran, nggak mau sholat, maka yang harus diperbaiki kata Allah, falyattaqullah, hendaklah orang tua memperbaiki hubungannya dengan Allah. Ketakwaannya orang tua dengan Allah harus ditingkatkan. Doa-doanya harus dipanjatkan. Itu yang pertama. Jadi kalau ada anak nakal, ada anak bandel dan lain sebagainya, yang diminta oleh Allah bukan memperbaiki anak bandel. Yang diminta oleh Allah pertama, perbaiki hubungan kamu, wahai orang tua. Falyattaqullah, hendaklah bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah paling utama adalah memperbaiki hubungan dengan Allah, yaitu sholat. Oke, sholat malam dan lain sebagainya. Baru yang kedua adalah wal yaqulu qaulan sadida. Hendaklah orang tua memperbaiki cara berkomunikasinya. Ya, termasuk makanya orang tua yang ikut pelatihan parenting itu bagus. Dia nanti akan belajar cara berkomunikasi dengan anak. Anak mau ngaji itu tergantung cara orang tua berkomunikasi. Wal yaqulu qaulan sadida. Hendaklah orang tua berkomunikasi dengan komunikasi yang lurus. Oke, itu bahasa Quran loh, bukan saya. Jadi kalau anak kita mau ngaji dengan baik, 2 ini yang diperbaiki. Maka di sini yang pertama adalah komunikasi orang tua adalah motivasi.
kepada anak bagaimana dia belajar Quran. Yang kedua, karena orang tua bacanya belum bagus, diperdengarkan. Ya, apa namanya? An-Naba 1 diperdengarkan, misalnya ayat 5, ayat 1 sampai 6 ya. Diperdengarkan 5 kali sampai 20 kali. Nah, jika ya, tentu diulang-ulang. Misalnya ayat 1 di tombol, diikuti anaknya. Amma yatasaalun, diulang lagi. Ayo nak diikuti, tahan bentar, stop, disuruh baca anaknya, ya. Lanjutkan lagi, suruh baca anaknya. Begitu terus. Ya, kalau orang tuanya tidak bisa mentalaki, tapi kalau bisa ditalaki, talaki dulu dengan orang tua, baru nanti diperdengarkan. Bisa. Orang tua membaca poin ayat 1 yaitu saling bertanya ya. Boleh dengan simbol. Kalau misalnya amma yatasaalun dengan gerak boleh ya. Gerak itu mempermudah hafal, misalnya amma yatasaalun. Ada begini amma ya. Amma yatasaalun. Oke. Anin nabail. Sebenarnya gerak ini bebas ya, terserah orang tua mengarang. Karena gerak itu untuk membentuk otak. Tanpa gerak nggak apa-apa. Kalau sudah bisa tanpa gerak, ya. Contoh begini, gerak itu penting. Contoh kalau Bapak Ibu lewat di pinggir jalan, tulisan yang membuat otak kita itu langsung on, itu pasti adalah tulisan yang gerak, ya kan? Artinya gerak itu membuat otak kita lebih on dibanding tidak ada gerak sama sekali. Nah itu cara. Tapi nggak ada gerak nggak apa-apa juga. Yang kedua baru memperdengarkan diperdengarkan ayat 2, ayat An-Naba ayat 2 diperdengarkan 5 sampai 20 kali ke anak, gitu ya. Terus begitu. Orang tua membaca poin ayat 2 yaitu berita besar dengan simbol. Nah, misalnya berita besar An-Naba, kalau paham maknanya berita besar apa? Buat lingkaran berita besar boleh gitu. Tanpa ini pun nggak apa-apa. Nah, karena ini sekali lagi gerak itu hanya untuk membantu otak itu lebih hidup, lebih on, gitu. Kalau misalnya orang tua kesulitan ya langsung aja ditalaki dengan. Setelah itu dirangkai ayat 1 dan 2. Amma yatasaalun anin nabail adzim. Dan terus begitu. Ortu membuka An-Naba ayat 3 dan seterusnya. Kalau sudah hafal ayat 1 dan 2 digabung, dilanjut ayat 3 dan seterusnya. Dan jangan terburu-buru langsung hafal banyak ayat. Ini penyakitnya orang adalah terburu-buru. Pingin cepat hafal itu dari setan. Pingin terburu-buru cepat hafal sehingga nanti menghilangkan kehati-hatian, keperlahan-lahan, kebertahapan itu dari setan. Tapi cepat hafal itu karunia Allah. Ya, ini pegang kata-kata saya. Terburu-buru pingin cepat hafal itu dari setan. Al-ajalatu minasyaitan. Tergesa-gesa itu dari setan. Karena nanti kalau orang terburu-buru cepat hafal, nggak akan hafal. Tapi orang di karunia Allah cepat hafal, itu adalah karunia Allah. Ya, makanya pastikan ayat 1, ayat 2 sudah betul-betul hafal. Jangan ditambah ke ayat 3 kalau belum hafal. Oke, clear? Sudah. Nah, kalau sudah, kirim voice note-nya, direkam ya ke hafalan anak-anak tadi, disetorkan, dikirim ke gurunya. Nah, itu kira-kira insya Allah dengan begini. Nah, sekali lagi, mumpung kita ditakdirkan mengajar anak, ya, saat menghafal surat An-Naba, ingatkan bersama-sama hafal surat An-Naba bersama anak. Supaya kita juga bisa bersenandung Al-Quran kemanapun kita berada. Misalnya mau ke kantor, iya. Apa yang terjadi? Ke kantor surat An-Naba senandungnya. Sambil nyetir mobil, amma yatasaalun. Terus begitu jalan. Sampai kantor selesai. Pulang dari kantor, amma yatasaalun. Begitu. Masak di rumah, di dapur, amma yatasaalun. Terus jemur di pakaian, amma yatasaalun. Coba bayangkan, kalau kita terus bersenandung dengan Al-Quran, kira-kira akhir hidup kita itu dengan apa kita ditutup? Insya Allah dengan Al-Quran. Makanya saran saya, milikilah azam bagi orang tua untuk minimal hafal 1 juz. Untuk apa?
agar bisa bersenandung setiap hari, setiap waktu bersama Al-Quran. Dan itulah nanti akan menjadi penghujung kalimat kita ketika kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nanti ya cara menghafalnya ya. Nanti ada buku hafalannya dari Wafa yang setiap kotak di akhir samping itu ada apa namanya? Kalau di sini nggak ada. Kalau di buku hafalan Wafa nanti di sampingnya ada kotak 4. Ya. Itu tandanya kalau dia anak itu sudah kotak pertama itu ngulang 1 kali apa namanya? Ada arsir kali kayak pemilu itu arsir 5 kali gitu ya. Itu 1 kotak pertama diisi arsir 5 kali, itu artinya dia telah mengulang baris pertama, yaitu amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Itu berarti dia telah mengulang 5 kali. 5 kali di kolom kotak pertama. Jadi kalau ada 4 kotak berarti dia telah mengulang 20 kali. Nah, alat itu untuk membantu kita anak-anak di rumah ataupun orang tua yang sedang menghafalkan surat An-Naba itu hafal dengan cara begitu. Saya pikir ini untuk selanjutnya setelah ini selesai, maka nanti untuk setorannya adalah setoran harian, yaitu yang telah dihafal kepada guru. Ada setoran gabungan hafalan dengan sebelumnya di rumah. Coba nak An-Naba ayat 1 sampai 10 kalau sudah ayat 10. Ada setoran 1 surat, yaitu surat An-Naba. Jadi kalau sebelum pindah ke Al-Qala ke apa namanya? Setelah An-Naba itu saya kok lupa ya. Sebelum Abasa. Sebelum Abasa. Nah, itu nanti harus setor dulu 1 surat, hafal. Oke. Baru setelah itu setor 1 juz, ya 2 juz. Nah, setor 5 halaman ya, mohon maaf. Setelah itu setengah juz 10 halaman. Setelah itu 20 halaman 1 juz ya. Setelah itu 2 juz, 3 juz dan seterusnya. Setornya dalam bentuk itu insya Allah. Nah, insya Allah dengan begitu anak-anak nanti akan memudahkan kita menghafal dan membaca Quran di rumah. Coba Bapak Ibu renungkan supaya nanti gampang mengapresiasi anak ya di rumah ya. Coba sebutkan 10 kebaikannya. Jangan lihat keburukannya. 10 kebaikan anak itu. Coba ditulis ya, nanti di rumah ditulis apa ya 10 kebaikan. Nah, 10 kebaikan ini nanti misalnya anakku bangun subuh, anakku suka bantu orang tua nyuci, anakku berkata baik, anakku tersenyum, anakku senang sportif kepada kawan, anakku berkata dan lain sebagainya. Jadi nanti kalau kita bisa menyebut angka ini, nanti saat kita ngajar itu kita tidak akan langsung lari mudah mengkritik anak. Kita akan melihat dari 10 kebaikan ini akan mudah kita sebut untuk mengapresiasi anak. Gitu. Insya Allah itu nanti manfaat menyebutkan 10 kebaikan anak. Biasanya yang paling mudah itu menyebut 10 keburukan. Yang susah itu menyebut 10 kebaikan. Oke. Saya ingin menyapa 1 peserta dulu, Mbak Kiki. Boleh, ya. Oke, ini sudah mau habis ya. Tapi gak apa-apa. Bunda siapa ini? Sebentar. Ada Ustaz Bunda Sri Haryanti. Assalamualaikum. Sri Haryanti. Ini ada Assalamualaikum Bunda. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sudah masuk. Putranya umur berapa? Putri, umur 7 tahun. Oh, Putri, ya. Oh, 7 tahun. Bunda bisa menyebutkan 10 kebaikan putri Anda? 1. 1, biasanya orangnya konsisten. Konsisten, oke. Tulis ya. Nanti 2. 2, apalagi ya?
Agak sulit kita ya disebut kebaikan, tapi nggak apa-apa. Ini kita latih loh, kita latih sekarang ini. Ayo, sebut kebaikannya. Halo Bunda. Kalau diajarin sesuatu yang benar, itu sih ya. tetap konsisten sama kalau diajar sesuatu yang benar, selalu apa Bunda? Ya, saya pikir sebenarnya banyak ya. Cuma kita karena jarang mendetailkan, susah membahasakan. Gitu ya, Bunda Sri Haryati. Nah, coba sekarang silahkan coba ditulis sekarang ini, Ted ya. Kasih waktu berapa menit ini? 3 menit nih, ayo. Sekarang Bapak Ibu nulis nyebut-nyebut kalau di dalam dirinya kebaikan anak kita, 10 kebaikan anak kita. Insya Allah nanti kalau ngajar, kalau kita sudah punya lisan itu mudah mengapresiasi anak, insya Allah. Tidak mudah mengkritik anak. Ya. Anak dikritik itu berarti Bapak Ibu telah membunuh untuk dia tidak mau belajar. Oke, karenanya tolong betul-betul dilatih ya, kita mengapresiasi anak. Baik, terima kasih Mbak Kiki. Terkait dengan dan juga Bunda Sri Haryati tadi telah berbagi, walaupun baru bisa nyebut satu ya. Konsisten ya. Konsisten, kamu nak jadi anak konsisten. Oke, terima kasih, insya Allah itu cukup dari saya. Kita masuk kalau ada yang mau Pak Kiki sampaikan atau nanti ada diskusi. Agak molor sedikit karena memang tadi ada sedikit juga molor, gak apa-apa. Oke, baik. Tadi di awal dari pihak SIC Ar-Rahmah, untuk pertanyaan bisa disampaikan secara langsung. Mungkin dari peserta di sini, jika ada pertanyaan ini langsung disampaikan kepada Ustadz Adhan, bisa raise hand. Masya Allah, langsung ada yang raise hand Ustadz Adhan. Kita persilahkan, ini ada ayah mungkin ya, Muhammad Lutfi Sanjaya. Assalamualaikum. Muhammad Lutfi Sanjaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo silakan Ustadz. Silakan Pak Lutfi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Lutfi. Ya. Nah, saya ayahnya Wafa, jadi kebenaran nama anak saya juga namanya Wafa. Namanya Wafa. Ya, Wafa Zakira. Masya Allah. Umur berapa? Umur 7 tahun sekarang, Ustaz. Oh iya, berarti dulu sama. Wafa yang di Surabaya umur 8 tahun. Oh. Jadi metode Wafa ini umur 8 tahun, Pak. Metode Wafa, dulu. Ya, saya pikir belum kenal ini. Kenalnya metode Umi, Kiroati dan ini. Moga ya, silakan. Mungkin langsung saja untuk pertanyaan yang pertama itu adalah terkait waktu pendampingan menghafal. Nah, di pendampingan menghafal ini, apakah orang tua juga harus menguasai nada wafa? Ya, karena pada anak kecil itu kan dia selain tajwid-tajwidnya dipelajari, tetapi yang agak menonjol juga itu adalah di nada. Nah, di nada. Ya, itu. Terus yang lain mungkin pertanyaan ini aja. Ya kalau saya ini kan ada MP3-nya ya, MP3-nya saya juga sudah beli speaker Wafa, kemudian cari di YouTube juga. Ya, alhamdulillah membantu. Cuma kalau misalkan ini apakah ada tidak yang metode Wafa yang dibawakan oleh anak kecil? Ya, dengan mungkin tempo yang ya kalau menurut saya sih masih agak sedikit cepat ya untuk tempo yang ini, sehingga untuk anak kecil yang untuk awal kan kita mau fokusnya ke makhrajnya dulu. Itu saja, Sat. Ya, terima kasih. Terima kasih. Baik. Tadi yang pertama apa Mbak Kiki? Nada. Nada, Ustaz. Nada ya, oke. Ya. Nada insya Allah tidak menjadi kewajiban karena nanti akan membuat guru membuat anak itu bisa nadanya itu nanti guru. Ya. Dan itu berproses, Pak. Jadi saat di level buku itu bukan sebuah kewajiban harus menguasai nada. Nanti di Al-Qur'an ketika level nada itu harus dikuasai. Tapi tetap ngajarnya kayak nada gitu ya.
ngajarnya pakai nada, diusahakan. Kalau belum bisa ya dia tetap ngajar tanpa nada pun nggak apa-apa. Tetap gitu. Artinya nada itu bukan prioritas utama. Prioritas utama adalah bisa ngaji. Prioritas utama adalah hafal. Itu prioritas utamanya. Nanti perkara nadanya nanti biar gurunya nanti yang memperbaiki. Ya. Nah, tapi kalau syukur-syukur bisa nadanya lebih bagus. Oke. Kemudian berikutnya terkait dengan apa tadi kok saya agak ini konslet. Oke. Coba diingatkan lagi Pak tadi Pak. Masih dingin, iya, Pak. Saya agak ini apa yang untuk apakah ada contoh atau video iya, aplikasi tilawah anak, iya. Ya. Belum kami rilis ke YouTube, sudah ada. Insya Allah dalam waktu dekat akan kami rilis ke YouTube tilawah anak yang versi anak. Ya. Silahkan dulu Bapak Ibu subscribe dulu YouTube kita Wafa Indonesia di YouTube, silahkan ketik. Nanti akan dapat notifikasi ketika ada YouTube baru dari Wafa. Terima kasih. Siap, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Bapak. Mbak Kiki, barangkali ada yang mau disampaikan oleh Mbak Kiki sendiri sebelum melanjut ke pertanyaan berikutnya. Baik, Ustaz. Jadi tadi di kolom chat ada yang tanya terkait pendampingan atau pelatihan Wafa untuk pembelajaran Al-Quran. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Adhan terkait ada program yaitu Akademi Tahsin Online. Di kolom chat juga sudah saya sudah saya mungkin disampaikan karena ini juga ada pendengar FB Mbak Kiki. Oke, saya coba share screen-nya ya Ustadz. Jadi di sini untuk yang bertanya terkait pelatihan Wafa untuk orang tua untuk belajar Al-Quran, kami ada program yaitu Akademi Tahsin Online, yaitu pembelajaran Al-Quran. Bisa untuk orang tua juga yang bisa dilaksanakan cukup dari rumah saja. Bisa klik link pendaftarannya seperti yang tertera di layar, yaitu di bit.ly/Akademi Tahsin ataupun di link Google Site yang sudah saya kirimkan di chat Zoom. Atau bisa langsung kontak ke call center Akademi Tahsin Online yaitu di 0822 9797 5090. Dan ini tadi banyak sekali yang tanya tentang ini Ustaz Adhan terkait aplikasi Android Wafa Tilawah. Jadi ayah bunda sekalian bisa buka di Play Store. Jadi saat ini aplikasi Android Wafa masih untuk Android saja. Untuk sistem iOS atau iPhone masih belum tersedia. Jadi bisa buka di Play Store, cari saja dengan kata kunci Wafa Tilawah. Di sana sudah tersedia dari jilid 1 sampai jilid 5. Bisa di-download terlebih dahulu, untuk dicoba terlebih dahulu. Tadi sudah yang tanya, saya sudah download, bisa buka beberapa halaman, tapi ada beberapa halaman yang dikunci. Jadi memang yang dikunci itu harus berlangganan terlebih dahulu, baru bisa dibuka. Begitu. Jadi untuk nomor teleponnya bukan yang ada tertera di sini, nanti akan sudah saya kirimkan di chat Zoom ya, yang belakangnya 5070 untuk informasi detail terkait cara berlangganan aplikasi Android Wafa Tilawah. Dan tadi juga Ustadz Adhan menjelaskan terkait ini, speaker Wafa ini bisa dibeli langsung ke admin penjualan Wafa Indonesia ataupun tadi saya kasih saran bisa pembelian kolektif melalui SIT Ar-Rahmah Makassar agar jauh lebih hemat untuk ongkos kirimnya. Jadi nanti bisa komunikasi dengan pengajar-pengajar Al-Quran di SIT Ar-Rahmah Makassar. Jadi ini bisa beli speaker beserta memorinya ataupun memorinya saja. Mungkin itu Ustaz Adhan yang mau saya sampaikan. Baik. Oke, jadi mungkin sebagai tambahan tambahan bagi Bapak Ibu ya, untuk sebentar saya buka ini.
Oke. Untuk ini Wafa, untuk belajar Android Wafa itu bisa mengklik Wafa Indonesia di Google apa namanya? Di Google. Kemudian nanti ketemu dengan website kami, ada di tulisan di sana aplikasi Wafa. Nah, di sana nanti detail sekali bagaimana cara transfernya, bagaimana cara downloadnya, bagaimana cara membayar apa namanya berlangganan aplikasi, itu ada di website Wafa Indonesia. Silakan nanti ditambahkan apa namanya dicari di sana ya. Ya, wafaindonesia.or.id. Ayo bunda sekalian. Jadi bisa dibuka di Google atau di browser handphonenya masing-masing untuk membuka website Wafa. Bisa di wafaindonesia.or.id di kolom aplikasi Wafa. Di situ sudah lengkap tersedia. Sekali Ustaz Adhan. Baik, atau ini ada kesempatan satu pertanyaan lagi Ustaz Adhan? Monggo silahkan. Oke, jadi yang mungkin tadi ini apa namanya? Ini ada yang bertanya bagaimana mengajarkan 3 anak dengan umur yang berbeda-beda. Kakak sudah Al-Quran, apakah tetap didampingi? Ini pertanyaan dari Zahida Latifah. Itu Zahida. 3 anak, saya 5 anak. Oh, 5 anak ya. Ya Allah, saya 5 anak, saya mendampingi semua. Ya, saya bagi ya. Ada ibunya, kadang ada kakaknya saling mendampingi. Kakaknya ngajar adiknya. Kalau banyak ya, kalau 3 ya, monggo kakaknya dulu ngaji, suruh ngulang. Fokus ke 1 anak dulu. Fokus. Ini kasih tugas. Jadi misalnya habis maghrib kita fokus ke anak yang kecil, anak yang nomor 2 kita kasih tugas. Insya Allah nggak ada masalah. Di sekolah kita, sekolah-sekolah guru itu mendampingi 10 anak satu kelompok. Di rumah kita 3 anak, insya Allah bisa saling tanya ke guru teknis gimana cara mendampingi anak 10 itu. Jadi kalau privat ya, kalau beda-beda itu kan kemungkinan nanti privat masing-masing ya. Tentu orang tua masih banyak waktunya di rumah, bisa isya dan lain sebagainya. Jadi jangan terlalu kaku ya dalam mendampingi anak-anak kita, insya Allah. Baik, Baik gitu. Atau masih ada satu saat ini ada satu yang tadi kayaknya tadi awal banget pertanyaannya Sat. Terakhir mungkin ini ya Sat. Jadi ini pertanyaan dari Bunda Arsil. Standar penilaian Wafa untuk kami sebagai ortu di rumah seperti apa ya Ustadz? Apakah tetap mengikuti buku panduan Wafa? Bagaimana menjadi standar bagi guru di sekolah? Atau bagaimana? Karena selama ini saya pribadi sebagai orang tua, anak kelas 1 hanya menyetor saja tiap hari tanpa tahu apakah anak saya layak pindah halaman. Gimana Ustadz? Iya. Di pembelajaran Wafa di sekolah itu yang kami sarankan kemarin itu adalah klasikal ya. Jadi sama halamannya antar satu kelompok, kecuali anak kita itu adalah anak yang apa namanya? Yang kemampuannya beda-beda ya. Tapi kalau kemampuannya rata biasanya disamakan dalam proses pembelajaran. Nanti untuk standar penilaian nanti ke guru ya. Karena guru yang paling tahu dan kita sudah mengajarkan ke guru bagaimana standar penilaian untuk naik ke halaman berikutnya. Nah, insya Allah mungkin nanti komunikasi yang paling penting adalah komunikasi orang tua langsung bersama guru yang mengampu anak ibu. Jadi ini harus lebih intens lagi ya. Tapi ini memang apa namanya perlu komunikasi yang nyaman ya. Kadang-kadang kan memang perlu keselarasan. Insya Allah gurunya pingin lah anak Bapak Ibu ini pingin bagus kualitasnya, tentu nanti di sana perlu komunikasi. Saya pingin tahu. Nah, kami sekarang ini sedang menyiapkan, mudah-mudahan doakan, dalam 1 semester ke depan, kami menyiapkan SIM. SIM itu artinya aplikasi yang bisa diakses orang tua untuk mengetahui ketercapaian anaknya dalam tilawah dan juga hafalan di rumah, hafalannya. Juga bisa diakses oleh sekolah untuk mengetahui ketercapaian setiap siswa
dan rata-rata ketercapaian di setiap kelas itu nanti bisa dikawal. Dan juga bisa diketahui oleh Wafa apakah sekolah ini sudah melalui standar manajemen yang bagus, tahapannya, evaluasi kontrolnya sudah jalan atau belum, itu bisa dilihat dari SIM tadi. Doakan kami, terus kami memperbaiki sistem di internal Wafa untuk memberikan layanan yang terbaik kepada mitra Wafa, lembaga yang bekerja sama dengan Wafa, dan juga agar orang tua terus bisa mengontrol putra putrinya melalui aplikasi SIM tadi yang nanti kita akan luncurkan, mudah-mudahan dalam 1 semester atau 1 tahun ke depan bisa sudah tahun ajaran baru bisa diterapkan. Ini dikawal oleh Mbak Kiki atau Mbak Rizky tadi yang awal untuk program SIM ini. Bisa nanti diceritakan Mbak Kiki. Ya, monggo. Insya Allah. Jadi memang saat ini kita sedang proses pembuatan sistem informasi manajemen yang nantinya secara holistik ya bisa diakses mulai dari Wafa, terus kemudian lembaga, sekolah, guru maupun juga sampai ke orang tua siswa. Jadi orang tua siswa bisa update kondisi atau posisi tilawah dan tahfidz dari putra putrinya. Begitu Ustaz Adhan. Ya, insya Allah doakan ya. Ini ya, ternyata tidak mudah membuat ini, butuh proses yang cukup lama. Ya, idenya sudah 1-2 tahun yang lalu. Ya, realisasinya cukup butuh ini bantuan. Ya, karena mencari pola, mencari vendor, jangan cukup lama. Oke. Ya, baik. Baik, insya Allah itu. Insya Allah cukup ya Ustadz Adhan. Terima kasih sebelumnya. Mungkin ada satu statement untuk penguatan ayah bunda sekalian hari ini. Iya, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita bersyukur kepada Allah dikaruniai putra putri, yang putra putri kita ini adalah amanah Allah, umatnya Nabi Muhammad, bukan semata-mata anak kita. Maka kita jangan selalu memandang putra putri kita itu sebagai anak pribadi. Putra putri kita itu adalah anak umat Nabi Muhammad yang diamanahkan ke kita untuk menjadi umat generasi penerus risalah Nabi Muhammad, penerus ke ahli Al-Quran. Maka memandang anak kita janganlah memandang dari sisi kebutuhan kita, yaitu misalnya supaya anak kita menjadi baik, nanti berbakti ke orang tua, atau supaya anak kita menguasai harta kita. Kita harus memandang anak kita adalah sebagai generasi ahli Al-Quran yang diamanahkan oleh Allah, yang nantinya mereka yang akan membawa agama ini berkesinambungan terus mengajar kepada anak cucu kita. Itulah sebenarnya pesan dari Allah, pesan dari Al-Quran yang perlu kita camkan. Karena itulah kita bersyukur kepada Allah di masa pandemi ini kita ditakdirkan untuk menjadi guru secara langsung di rumah, mendampingi anak-anak kita mengajar Al-Quran, dan itu adalah profesi yang paling dimuliakan oleh Allah karena itu adalah aktivitas Allah langsung mengajar Quran melalui kita, dan juga kita mengajar panglimanya ilmu yang merupakan amal jariah paling beras pahalanya dibanding amal-amal yang lain. Kurang lebihnya maaf, demikian dari saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Adhan atas materi yang luar biasa yang disampaikan pada hari ini. Semoga kita semua bisa memperbaiki diri menjadi orang tua yang terbaik bagi putra-putri kita. Nah, saya mungkin karena sudah pukul 10.40 waktu Indonesia Barat dan 11.40 waktu Indonesia Tengah, waktu Makassar, maka izinkan kami untuk pamit undur diri. Saya selaku moderator pada sesi acara online Quranik Parenting pada pagi hari ini, mohon maaf sebesar-besarnya mewakili seluruh keluarga besar Wafa Indonesia. Jika selama acara ataupun selama mendampingi perjalanan acara ini ada kesalahan kata maupun salah perbuatan. Saya mau tutup acara ini dengan sebuah pantun. Pak Budi pergi berjalan-jalan, tak lupa pulang membeli rambutan. Terima kasih atas partisipasinya ayah bunda sekalian. Semoga tetap semangat mendampingi anak untuk belajar Al-Quran. Saya Kiki, pamit mau undur diri. Terima kasih banyak.
kita cukupkan dengan bersama-sama mengucapkan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita serahkan ke pembawa acara. Ya. Arman, monggo silahkan. Ya, demikianlah tadi rangkaian susunan acara kita dari pagi hingga siang hari ini. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Adhan sudah memberikan materi beserta Ustadz Zaki atau Ustadz Rizky yang sudah bantu menjadi moderator. Doa saya semoga kita bisa mengaplikasikan ilmu tadi, kemudian bisa kita ajarkan kepada anak didik kita, kepada anak kita, dan juga kita jadikan pembelajaran buat diri kita. Baiklah, sesi penutupan, tak ada kata sehingga doa, tak ada perbuatan baik sebaik mohon maaf dan bertobat. Dari apa yang saya ucapkan, semoga menjadi amal ibadah serta doa, serta apa yang saya ucapkan bila banyak kekurangan, mohon dimaafkan buat para ustaz-ustazah dan juga pada orang tua. Kemudian kita tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita baca doa kafaratul majelis sama-sama kembali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz semuanya.